Salam. Salam. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur pada siang hari ini ya atas kebaikan Tuhan. Kita akan mengadakan wisuda Bejana Baru angkatan yang ke-6 ya, angkatan yang ke-6. Dan puji Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita tepuk tangan buat para wisudawan-wisudawati. Dan mereka sudah mengikuti pengajaran kurang lebih 3 bulan. Dan akhirnya mereka retreat. Yang terakhir akhirnya dia retreat di daerah Sarua Depok. Dan mereka semua sudah menjadi pemenang. Mereka dipulihkan menjadi pemenang. Kita ngomong, dipulihkan menjadi pemenang. Nah, kita rindu juga Bapak Ibu sekalian yang belum ikut juga bisa bergabung nanti setelah ini bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti angkatan yang berikutnya, Bejana Baru yang berikutnya. Nah, puji Tuhan. Dan karena ini khusus hari ini ada wisuda, kita buka dulu dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-6, kita baca bersama-sama yang di sini saja. 1, 2, 3 ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi ini adalah nasihat Tuhan Allah Bapa yang ada di surga kepada Nabi Yeremia supaya pergi ke tukang periuk. Ya, tukang periuk itu adalah penjunan, ya, penjunan untuk Tuhan sedang mengajarkan kepada Yeremia bahwa itulah kasih Tuhan kepada umat Israel. Seperti tukang periuk itulah cara pembentukan supaya umat Israel itu menjadi bejana yang indah, menjadi bejana yang baru. Tetapi waktu itu bangsa Israel tidak mau mengikuti apa yang menjadi arahan dari Yeremia ini, sehingga mereka tegar tengkuk. Dan akhirnya mereka tidak mengalami pemulihan yang terjadi. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam hari ini tentang wisuda, tentang bejana baru. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul, iman menjadikan kita bejana yang indah. Kita sebutkan sama-sama, 1, 2, 3 ya. Iman menjadikan kita bejana yang indah. Karena Tuhan mau kita ini adalah bejana-bejana tanah liat yang indah, yang Tuhan mau tempatkan di tempat-tempat yang luar biasa, di tempat-tempat yang strategis, di tempat-tempat yang indah, di tempat-tempat yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu pastikan bahwa kita semua menjadi bejana yang indah. Bejana yang indah. Karena di dalam firman Tuhan ini, bisa dinantikan saja nggak apa-apa loh. Ya, ayatnya. Ya, kita belajar bahwa kita diumpamakan seperti tanah liat. Ngomong, saya tanah liat. Jadi kalau kita ini tanah liat, berarti ingat, kita ini adalah tanah. Tanah itu adalah sesuatu yang tidak berarti. Tanah adalah sesuatu yang tidak berharga. Apalagi tanah sebelum dijadikan apa-apa, maka tanah itu justru hanya sebagai kotoran saja. Apalagi kalau kita sering kita melihat ada truk-truk tanah. Truk-truk tanah itu yang nguruk tanah itu,
Kalau jatuh di jalan, akhirnya kita injak senar sepatu kita, apa yang terjadi? Akhirnya sepatu kita jadi becek, jadi kotor. Itulah kehidupan kita. Sebetulnya kehidupan kita adalah kotor. Kehidupan kita nggak berharga. Ya, kehidupan kita tidak punya nilai apapun di mata Tuhan. Oleh sebab itu ingat, kalau kita ini adalah tanah liat, tidak ada satupun yang perlu kita sombongkan. Ngomong kiri kanan, kamu itu tanah, jangan sombong. Jadi itu tanah itu gunanya untuk apa? Sebetulnya diinjak-injak. Tanah itu hanya diinjak-injak. Kita ini tanah. Oleh sebab itu jangan sampai sombong. Tetapi ingat, yang kedua di sini adalah kita tanah, diumpamakan tanah, dan Allah Yesus itu diumpamakan adalah tukang priok atau penjunan. Jadi ingat, tanah yang tadi tidak berharga, tanah yang tidak bernilai di mata orang, tetapi yang luar biasa di tangan penjunan yang tidak berharga menjadi berharga. Oh, tangan buat Tuhan itu yang tidak bernilai menjadi bernilai. Seperti Bapak Ibu sekalian yang akan kita lihat, wisudawan, wisudawati, mereka yang dulunya nggak berharga, mereka yang dulunya tidak bernilai, tetapi sekarang di tangan Tuhan mereka bernilai dan berharga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah bagaimana supaya kita menjadi bejana yang indah. Jadi yang pertama adalah, coba kita buka Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Bagaimana supaya kita menjadi bejana yang indah, yang berguna dan memuliakan nama Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi bagaimana supaya kita semua yang bejana, yang waktu tanah kita nggak berarti, tidak berharga, dan supaya kita menjadi akhirnya bejana yang indah dan berarti di hadapan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus serahkan dan percaya kepada Sang Penjunan. Ngomong, serahkan dan percaya. 1, 2, 3 ya. Serahkan dan percaya. Kepada siapa? Sang Penjunan. Jadi ingat, supaya kita makin indah, supaya kita makin berarti, kita harus menyerahkan ke dalam tangan penjunan. Tadi tanah itu supaya berguna, waktu mulai diserahkan kepada tangan penjunan. Kalau nggak di dalam tangan penjunan, yaitu Tuhan Yesus, maka tanah itu tetaplah tanah dan tidak punya arti apa-apa. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kehidupan kita mau berarti, mau berguna di hadapan Tuhan, mari hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hidup kita serahkan kepada tangannya Tuhan, tangan penjunan itu. Supaya apa? Supaya dibentuk. Ngomong, supaya dibentuk. Jadi waktu kita serahkan, bukan menyerahkan saja, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Ngomong, percayalah. Setelah diserahkan, bahwa tanah itu diserahkan, kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Setelah diserahkan, percaya. Percaya apa? Percaya akan pembentukan Tuhan. Jadi kalau tukang priok, setelah dia mengambil tanah itu, ya, setelah dipercayakan untuk tanah itu, setelah itu mempercayakan apa? Dibentuk. Saya percaya kalau saat ini kita juga mempercayakan untuk dibentuk dan siap dibentuk. Kita semua akan pindah di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya tadi supaya kita ini menjadi bejana yang indah? Yang pertama, kita harus menyerahkan dan percaya pada Sang Penjunan, dalam tangan Sang Penjunan. Yang kedua adalah mau dibentuk oleh Sang Penjunan. Ngomong, mau dibentuk oleh Sang Penjunan. 1, 2, 3 ya. Jadi tanah itu setelah diserahkan, terus mempercayakan, setelah itu mau dibentuk. Kalau nggak mau dibentuk, nggak jadi apa-apa kita. Kenapa banyak anak-anak Tuhan akhirnya hilang dari peredaran? Karena dia nggak mau dibentuk. Tapi waktu dia mau dibentuk, itu namanya proses. Ngomong sama-sama, proses. Jadi waktu diproses, tanah itu apa? Diinjak-injak dulu supaya lembut. Setelah lembut apa? Akhirnya dibentuk. Akhirnya apa? Apa? Ya kalau ada kerikil, diambil kerikilnya. Itu nggak enak. Di dalam proses itu nggak enak.
Tetapi apa yang terjadi setelah dibentuk, setelah diinjak-injak, setelah diputer-puter, ya dibalik-balik, akhirnya dibakar, itu prosesnya. Setelah dibakar, akhirnya singkat cerita keluarlah menjadi bejana yang indah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ingat, kita harus mau dibentuk oleh Sang Penjunan. Oleh sebab itu, ikutin prosesnya, jangan suka protes. Kita ngomong sama-sama, ikutin prosesnya, jangan suka protes. 1, 2, 3 ya. Ikutin prosesnya, jangan suka protes. Jadi kalau saat ini engkau sedang diproses oleh Tuhan, jangan protes, jangan melawan. Karena apa? Tuhan mau buat engkau semakin indah, menjadi bejana yang indah. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan akhirnya tidak mengalami sesuatu yang indah? Karena mereka nggak siap diproses. Dan umpama dia mau diproses pun, dia banyak protes, dia banyak melawan. Sehingga apa? Waktu melawan pembentukannya akhirnya nggak maksimal. Nah, prosesnya gimana? Waktu dia berhadapan oleh tantangan, persoalan yang ada yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, baik dalam keuangan, baik kepada anak atau mertua sekalipun. Waktu Tuhan izinkan proses itu, jangan engkau protes. Katakan dalam hidupmu, Tuhan, bentuklah aku. Oh, bentuklah aku, supaya saya indah di matamu. Amin. Akhirnya kalau bejana itu nggak mau, kalau nggak mau prosesnya, ya nggak bisa. Akhirnya lagi dibuang karena nggak bisa. Banyak anak Tuhan yang makin nggak mau proses, terbuang. Tapi puji Tuhan, lulusan bejana baru, mereka sudah mengalami proses yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi gimana caranya mengikuti prosesnya supaya kita juga jangan kita banyak protes, ikutin saja alurnya, nikmatin prosesnya. Ngomong sama-sama, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. 1, 2, 3 ya. Ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Lagi 1, 2, 3 ya. Ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Banyak orang nggak nikmatin prosesnya, stres tuh. Waktu dihadapin masalah yang besar, banyak orang nggak kuat. Tapi saat ini nikmatin saja. Ngomong sama-sama, nikmatin. Ikutin alurnya. Anggap saja itu bejana baru, bejana yang anggap aja mau buat teko, buat apa yang dari Priok, ya dari tanah itu. Ikutin alurnya. Diputar ke kiri, ya putar saja. Kadang-kadang hidup kita diputar-putar, yaudah nggak apa-apa lah. Ikutin saja alurnya. Jangan melawan. Kalau melawan pasti robek, pasti pecah. Ikutin alurnya, mau diputar ke sini, ikutin saja, nikmatin saja, nikmatin saja. Ngomong sama-sama, nikmatin saja. Nikmatin, ikutin prosesnya, nikmatin saja, nikmatin saja, nikmatin saja. Mau dibalik lagi, nikmatin saja. Mau diinjak-injak lagi, mau dibentuk lagi, dibentuk ulang lagi, nikmatin saja. Ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Ngomong sama-sama, 1, 2, 3 ya. Amin. Kalau kita ikutin, tapi kalau melawan capek kita, pecah, gak jadi bejana yang baru, gak menjadi bejana yang indah. Nah oleh sebab itu ikutin, ya alurnya ikutin, prosesnya ikutin. Saya percaya tepat pada waktunya. Firman Tuhan katakan indah pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jika pemerhati saya sedang katakan semuanya akan indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan bagi mereka. Tapi banyak orang yang tidak mengerti, nggak bisa memahami dari awal sampai akhir apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sehingga pujian yang sering dinyanyikan oleh Pak Sugi itu apa itu? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Kita nggak bisa menyelami. Yang penting adalah ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Tapi kenapa kok seperti ini Tuhan? Kenapa pekerjaan seperti ini? Kenapa usaha seperti ini? Ikutin saja, nikmatin prosesnya. Ngomong, nikmatin prosesnya. Karena saya percaya waktu selesai prosesnya indah pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kita tahu bahwa semua yang diizinkan oleh Tuhan dan menjadi proses kehidupan kita, karena Tuhan mau
kita menjadi bejana yang baru, menjadi bejana yang indah, bukan menjadi bejana yang rusak, tapi bejana yang memuliakan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kesimpulannya adalah, ayo jadikanlah setiap kita bejana yang indah, yang bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi perabot-perabot yang berharga, ditempatkan oleh Tuhan di tempat-tempat yang luar biasa. Dan saya percaya setiap kita adalah bejana-bejana yang indah di mata Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita balik berdiri. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik dan sangat baik. Saat ini yang rindu diproses oleh Tuhan, dan engkau mau belajar mengikuti prosesnya dan gak suka protes, dan engkau mau mengikuti alurnya dan menikmati prosesnya. Dan kalau engkau mau dimampukan oleh Tuhan di dalam proses ini supaya makin indah di hadapan Tuhan, angkat tanganmu dan selalu berdoa. Bapa kami dalam surga, kadang-kadang kami tidak kuat di dalam proses ini Tuhan. Dalam proses pembentukanmu kami tidak kuat, tetapi biarlah Roh Kudus memampukan kami. Kami siap diproses oleh Tuhan, supaya kami boleh menjadi bejana-bejana yang indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap kami menjadi bejana-bejana yang berguna bagi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya kalau kami menjadi bejana indah, keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, keuangan kami diberkati. Dalam nama Yesus, turunkan tanganmu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati dan menjadi bejana yang indah, katakan amin.